Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah. Ya, saya Eko, ditemani oleh pakar kebijakan publik, narasumber tetap kita yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat yang sudah hadir di sini. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat hangat karena hari ini ada pengumumannya yaitu mengenai stop minerba ya. Nah, dan di sini judulnya adalah ekspor minerba dihentikan, tapi nikel dikuasai Cina. Ini sebuah kontradiksi ya. Dan kita sebelum membahas lebih lanjut, kita lihat video berikut ini. Kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Pada 1 Januari 2020 kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Hasilnya nilai ekspor nikel semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar US dollar di akhir tahun 2014 melonjak meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar US dollar pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya tahun ini akan tembus lebih dari 468 triliun rupiah atau lebih dari 30 miliar US dollar. Ini baru satu komoditi saja. Oleh sebab itu, keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain. Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Saya ulangi, mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Ya baik, itulah tadi sedikit cuplikan mengenai pidato Presiden mengenai penghentian ekspor minerba ya, terutama biji boksit, dan di sini kita bisa melihat bahwa ada keseriusan untuk program hilirisasi ya. Nah, dan ini seperti apa nih sebetulnya di Bang? Silakan Bang. Jadi gini ya Bro Eko, kalau kita lihat narasi hilirisasi ini adalah narasi yang sebetulnya bukan yang baru ya. Presiden sebelum Pak Jokowi, Pak SBY pun sudah membicarakan mengenai hilirisasi. Ya, smelter itu pun sudah mulai sudah mencuat lah. Tapi yang persoalannya smelter ya atau hilirisasi itu kan mengalami banyak masalah, banyak hambatan ya. Nah, kemudian sekarang Pak Jokowi ya baru saja melakukan konferensi pers dengan mengatakan bahwa setelah nikel yang dilarang sejak tahun 2020, sekarang kemudian 2023 nanti bulan Juni akan dilarang ekspor bauksit untuk atas nama hilirisasi. Jadi saya kira ini ada satu istilahnya ya, ketidakcerdasan dalam berdiplomasi internasional. Nah, kita tahu yang namanya pelarangan ekspor ya ataupun pelarangan
impor ya, ekspor dan impor yang dilarang itu termasuk tindakan proteksium. Ya, jadi negara yang melarang satu barang yang dibutuhkan oleh dunia tapi dia larang, maka dia bisa dikategorikan sebagai negara yang proteksionis. Nah, negara yang proteksionis itu adalah negara yang tidak boleh ikut terlibat dalam perdagangan bebas, atau dengan kata lain negara proteksionis itu tidak boleh menjadi negara WTO, karena WTO itu kan adalah yang yang menjaga agar perdagangan bebas dunia itu berlangsung fair dan adil. Nah, sebenarnya kita ini harusnya mengambil pelajaran dari kasus nikel. Kita melarang nikel sejak tahun 2020. Hanya baru tahun 2022 ini ya negara-negara lain menggugat Indonesia di WTO dan akhirnya Indonesia kalah. Indonesia kalah dalam kebijakan pelarangan ekspor nikel. Kenapa? Karena nikel itu juga dibutuhkan oleh dunia. Dunia juga butuh nikel. Mereka kalau tidak ada nikel, mereka tidak bisa hidup dengan baik. Ya, namanya kita negara dengan sistem ekonomi terbuka, kita memahami bahwa win-win solutionnya adalah sama-sama membuka diri terhadap perdagangan. Bukan ada yang melindungi atau juga memberikan subsidi atau juga melakukan politik dumping atau juga melakukan manipulasi currency. Itu hal-hal itu semua itu hal-hal terlarang dalam WTO. China pernah digugat karena diduga melakukan manipulasi currency. Jepang pernah digugat karena melakukan politik dumping. Ya, nah sekarang Indonesia digugat karena melakukan proteksionis terhadap barang nikel yang juga dibutuhkan oleh dunia. Nah, saya ingin katakan begini ya, harusnya kita menggunakan program hilirisasi dengan cara yang lebih cerdas. Nggak sekedar kita larang karena kita ingin membuat hilirisasi. Kenapa saya katakan pelarangan ekspor itu adalah cara yang tidak cerdas? Karena ini akan mengulangi jejak seperti nikel. Pak Presiden melarang boksit, ekspor boksit, nanti kemudian Indonesia akan digugat lagi di WTO dan Indonesia akan kalah lagi. Nah, harusnya kita belajar dari pengalaman itu ya. Sekarang pertanyaannya, kalau saya berpikir, hilirisasi itu bukan semata-mata kita menggunakan sepenuhnya, kemudian orang lain nggak boleh kita kasih. Yang harus kita lakukan harusnya kita melakukan hilirisasi itu dengan pendekatan yang smart, di mana ya kita akan ikutin karena ini adalah permainan internasional, perdagangan bebas. Orang itu boleh saja untuk melakukan ekspor. Tetapi orang juga harus memahami bahwa industri domestik kita juga butuh. Makanya di dunia internasional kalau ada kebijakan yang disebut DMO, Domestic Market Obligation, itu tidak dianggap menyalahi aturan WTO. Karena artinya dia boleh mengekspor kalau dia telah memenuhi angka persentase tertentu dari kebutuhan domestik. Nah, angka yang digunakan untuk kebutuhan domestik itulah untuk hilirisasi gitu loh. Di samping Indonesia dapat hilirisasinya kuat, Indonesia juga masih dapat mengenerate profit dari menjual bahan bakunya ke luar negeri gitu. Kalau tidak, ya kalau kita masih manteng aja kan WTO ini bukan negara, kita bisa aja mengabaikan hasil WTO. Nanti negara lain akan menilai Indonesia tidak kredibel dalam mengikuti aturan hukum internasional. Karena Indonesia tidak dianggap kredibel mengikuti hukum, nanti pengaruhnya kepada investasi. Ya ini kan berkontradiksi dengan narasinya Pak Jokowi. Narasinya Pak Jokowi kan mengundang investor, bahkan untuk hilirisasi pun mengundang investor. Tapi langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini tidak dalam kategori investor friendly. Itu yang pertama. Jadi dengan kita melarang boksit dan mengabaikan gugatan atau keputusan dari WTO bahwa kita kalah harus merevisi undang-undang yang melarang ekspor itu atau peraturan yang melarang ekspor itu, maka kita dianggap tidak kredibel. Akhirnya kita tidak dianggap mengikuti international law dan akhirnya kita tidak dilihat oleh investor. Yang kedua adalah bahayanya adalah kalau kita terus-menerus menggunakan pola ya seperti gagah-gagahan ya, menurut saya ini pola pencitraan gagah-gagahan. Dampaknya adalah negara lain bisa melakukan retaliasi, balas dendam, revenge terhadap apa yang dilakukan oleh Indonesia. Bisa kita sebutkan, kita masih impor LPG, kita masih impor minyak. Kalau negara-negara yang tergabung dalam WTO sepakat, oke, kita tetap melakukan perdagangan, tetapi untuk Indonesia kita tidak boleh jualan
ekspor dan impornya ke Indonesia. Ya kan? Apa yang terjadi? Masyarakat kita pasti marah. Nah, ini yang saya kira, ini yang harusnya dipertimbangkan, ini yang harusnya dipikirkan masak-masak, bahwa hilirisasi itu bukan sekedar melarang bahan baku itu pergi keluar, tapi hilirisasi itu juga persoalan bagaimana kita memanfaatkan yang ada dan kemudian kita menggunakan kemampuan dalam negeri atau kemampuan yang sudah eksis di dalam negeri untuk kita optimalkan. Kan nggak semuanya bisa istilahnya diolah hilirisasinya itu. Kan ada beberapa bagian persen yang bisa kemudian kita jual sehingga kita tidak melanggar aturan internasional yang sudah ditetapkan oleh WTO, yaitu negara-negara itu harus melakukan kebijakan perdagangan yang fair, yang sportif, dan tidak melakukan apa yang disebut dengan kecurangan perdagangan internasional. Saya kira itu dulu, Bro Eko. Oke, baik. Ini kaitannya dengan nikel ya Bang ya. Jadi ada proteksi nikel sehingga digugat WTO dan kalah ya. Tapi ironisnya bahwa nikel tersebut di Indonesia dikuasai Cina gitu. Kemudian tadi disebutkan bahwa Indonesia mengalami lonjakan profit ya dari 17 triliun ya setelah diproteksi menghasilkan 300 sekian triliun lonjakan profitnya. Dan ini sebetulnya siapa yang menikmati begitu? Itu yang pertama. Kemudian kita tahu bahwa nikel ini pekerjanya juga asing gitu. Banyak dari asing dengan alasan transfer knowledge. Ya, tapi apakah memang ada pergantian atau tidak begitu ya? Artinya pada saat knowledge-nya pengetahuannya sudah ditransfer, apakah ada pergantian dari tadinya tenaga kerja asing menjadi tenaga Indonesia? Karena kita tahu bahwa seperti kereta api cepat juga, narasinya kan sama. Tapi sampai sekarang yang mengerjakan masih juga asing begitu. Jadi transfer knowledge-nya di mana begitu kan? Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan begitu. Jadi apa yang dimaksud dengan profit? Apakah memang untuk Indonesia ataukah keluar juga begitu, Bang? Silakan, Bang. Yang diingatkan oleh Bro Eko, jangan-jangan ketika kita bicara hilirisasi ya, smelter nikel misalkan ya, itu memang saat ini ya meskipun ada smelter dari BUMN ataupun perusahaan nasional swasta, tetapi saat ini smelter nikel ini dikuasai oleh China. Artinya apa? Pelarangan nikel, pelarangan ekspor nikel yang kita maksudkan untuk hilirisasi, ternyata hilirisasi itu adalah ya perusahaan yang paling banyak mendapatkan untung adalah perusahaan investasi dari China ya. Jadi pertanyaannya lantas kemudian di mana nasionalisme kita, ya kan? Nah, kalau kita serius ingin melakukan hilirisasi ya, saya kira tahapannya adalah kita harusnya membesarkan ya BUMN kita sendiri ataupun perusahaan nasional swasta ya. Baru kemudian ini akan optimal. Ya kalau kita tidak teriak-teriak, kita tidak mau ekspor. Nikel kita akan kita kelola untuk hilirisasi di negeri ini. Tapi kemudian yang mengelolanya adalah perusahaan China. Yang bekerjanya di situ harus orang China. Uangnya kan akan mengalir ke mereka lagi, ya kan? Nah, ini yang menjadi perhatian, ini menjadi concern ya, seharusnya yang dimaksudkan hilirisasi itu adalah betul-betul hilirisasi berbasis industri nasional. Itu baru keren. Nah, kalau sekarang ini kan ya orang-orang yang menguasai smelter nikel kan ini berlindung atas nama nasionalisme. Padahal mereka itu bukan kelompok nasionalisme, mereka adalah orang asing gitu ya, yang mendapatkan ya seolah-olah negara kita atau policy makers kita itu melayani mereka gitu ya. Jadi evaluasi, jangan sampai ya presiden ini nggak tahu apa-apa ya, seolah-olah dia gagah untuk hilirisasi nasional, ternyata yang mendapatkan manfaat itu adalah perusahaan smelter asal Cina. Dia akan mendapatkan manfaat terbanyak. Kenapa? Perusahaannya dikelola oleh dia, yang duitnya dari dia, yang bekerjanya adalah warga negara dia, yang katanya transfer knowledge-nya di mana? Kan nggak ada pegawai ya kita. Apa yang mau ditransfer knowledge? Ya, jadi ini cuma sekedar basa-basi hilirisasi itu ya. Jadi saya ingin katakan bukan itu yang kita inginkan, bukan itu national interest kita. National interest kita ini hilirisasi ya betul-betul nilai manfaat. Itu kalau dihitung, tadi Pak Jokowi sempat menyebutkan, dengan kita melakukan pelarangan
ekspor nikel, kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan yang biasanya. Pertanyaannya, keuntungan lebih besar itu diperoleh dari perusahaan-perusahaan smelter asal Cina yang pastinya mereka juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, ya betul nggak? Ya nggak? Nah, saya kira itu kita jangan salah baca data gitu ya. Kecuali Pak Presiden atau pemimpin policy makers mengatakan bahwa kita mendapatkan keuntungan dari pelarangan ekspor karena nikel kita sudah kita kelola oleh perusahaan kita sendiri untuk dijadikan produk nasional sendiri, yang produk itu kita dapat untung besar karena produk itu kita ekspor ke negara mereka. Ya, kalau kemudian produknya yang memproduksi adalah perusahaan asing, yang make kita juga untuk baterai yang dipakai oleh mereka, kendaraan listrik mereka, itu namanya kita dikibulin. Masa sih kita dikibulin terus gitu loh. Janganlah, kasihan rakyat. Demikian, Bu Reko. Di sini jelas ya bahwa banyak narasi-narasi yang dibangun seolah-olah nasionalisme, tapi kalau ujungnya yang diuntungkan atau yang mendapatkan keuntungan yang banyak dari apa yang kita punya, negeri ini punya, tapi asing yang lebih banyak, ya tentunya narasi-narasi tersebut adalah bukan sebuah ketulusan, sebuah hal yang genuine ya, tapi hanya untuk menutupi kepentingan lain begitu, untuk mendapatkan dukungan begitu ya. Kita hidup di modern dengan hidup masa penjajahan. Dulu masa penjajahan, kekayaan alam kita dikeruk ya. Bukan berarti orang pribumi nggak ada yang sejahtera. Para bupati-bupati di zaman Belanda itu sejahtera, mereka bisa mensekolahkan anak-anaknya. Tetapi kekayaannya dikeruk, sementara yang mayoritas yang tinggal di negara kita ini miskin. Kemudian kita 1945, kakek-kakek kita melawan penindasan seperti ini. Sekarang dia datang lagi ya dengan pola yang sama, mengeksploitasi bahan-bahan mineral yang ada di perut bumi kita. Dia bagi-bagi ke elit-elit politik kita, sementara elit-elit politik ini dan juga mereka membiarkan mayoritas rakyat kita dalam kemiskinan. Itu namanya sama kayak zaman kolonial atau beda, Bro? Penjajahan baru ya. Harusnya kalau kita sudah merdeka, ya nggak perlulah deh kayak begitu, bahwa bumi, air, tanah, dan kekayaan lainnya yang berada di dalam perut Indonesia itu harus memberikan kemakmuran sebesar-besarnya buat seluruh rakyat Indonesia. Hanya saja tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dia. Ya, semoga pemimpin ke depan bisa lebih mengedepankan national interest ya Bang ya. Ya mungkin itu udah clear ya Bang, ada last statement atau sudah cukup? Saya kira cukup Bro, makasih. Oke, baik pemirsa, demikianlah tadi topik mengenai penghentian ekspor minerba, tapi nikel masih dikuasai Cina. Nah ini semoga menjadi sebuah trigger untuk menyadari bahwa kita harus lebih mengedepankan, mementingkan kepentingan nasional begitu ya. Baik, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan di topik-topik yang akan datang. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bang Maktur. Terima kasih. Sampai jumpa. Bro Eko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.